Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan dengan judul Perkembangan Fisik dan Inteligensi. Memasuki materi pertama yaitu perkembangan fisik. Kita manusia sebagai makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Ada proses yang dapat diprediksi mulai dari seorang individu terlahirnya sampai kematiannya. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang berbeda. Pertumbuhan mengacu kepada bertambahnya fungsi sel yang mempunyai dampak terhadap aspek fisik. Sedangkan perkembangan mengarah kepada di mana individu mengalami perubahan secara kualitatif dan kuantitatif dalam dirinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan karakteristik perkembangan fisik pada anak. Ada 6 macam karakteristik perkembangan fisik anak. Yang pertama, masa kanak-kanak usia 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mampu melakukan beberapa gerakan dasar, yaitu gerakan berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun, koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. Yang ketiga, pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun, ketahanan tubuhnya bertambah dan biasanya anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Kemudian yang keempat, pada masa usia 10 sampai 11 tahun, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual umur 12 tahun, sedangkan laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Yang kelima, yaitu pada masa remaja. Nah, pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa dewasa. Nah, kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu itu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Dan pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang lumayan kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik itu mulai terhenti, sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan pada kemampuan fisik anak. B. Inteligensi ialah orang berpikir menggunakan pikiran atau inteleknya. Cepat tidaknya dan terpecahkan atau tidaknya suatu masalah tergantung pada kemampuan inteligensinya. Dilihat dari inteligensinya, maka kita dapat menyatakan bahwa seseorang itu pandai atau bodoh, sehingga dapat diartikan inteligensi ialah kemampuan seseorang yang dibawa sejak lahir yang memungkinkannya berbuat sesuatu dengan cara tertentu menurut versinya. Inteligensi sendiri ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor bawaan dengan kematangan dan pembentukan. Inteligensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah. Adapun cara meningkatkan inteligensi yaitu dengan cara mengembangkan minat dan bakat, mendapatkan bimbingan dan motivasi belajar, mengikuti pembelajaran tambahan di luar mata pelajaran, mendapatkan penilaian yang sesuai dengan aspek-aspek pembelajaran. Oke, langsung saja kesimpulan dari materi makalah kami yang mana perkembangan adalah bertambahnya kemampuan serta struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur, dapat diperkirakan dan dinamakan sebagai hasil dari proses referensi hasil sel, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang terorganisasi dan berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsi. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.